Baik para civikus semuanya, civikus artinya warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizenship. Saya kembali lagi akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan, apa hakikatnya pendidikan kewarganegaraan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, karena apa yang saya jelaskan sebelumnya mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan itu tidak terlepas dari apa sebetulnya tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, mungkin tidak jauh berbeda dengan tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ada di seluruh dunia, walaupun dalam istilah yang berbeda. Di setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan. Seperti contoh di Amerika, pendidikan kewarganegaraannya itu sebutannya adalah civic education dan citizenship education. Yang keduanya itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Tetapi di Amerika, civic education dan citizenship education itu berbeda bentuk. Nah, walaupun terjemahannya sama. Nah, sedikit tidaknya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak terlepas dari paradigma pendidikan kewarganegaraan yang ada di Amerika dan di negara-negara lain, yang dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Nah, itu dasarnya. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu mengambil atau dipengaruhi oleh civic education di Amerika, yang diartikan sebagai, kalau di dalam penelitiannya John Cogan dan David Kerr, civic education itu artinya adalah pendidikan kewarganegaraan yang dijadikan muatan mata pelajaran di sekolah. Nah, kemudian kalau yang dimaksud dengan citizenship education itu adalah pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, citizenship education di sini sebetulnya pada dasarnya adalah memuat juga tentang civic education. Jadi citizenship education itu adalah pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas, tidak sebatas pada civic education atau pendidikan kewarganegaraan yang ada di sekolah. Nah, dalam kerangka inilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki visi dan misi dalam rangka mewujudkan pendidikan kewarganegaraan itu sebagai civic education dan pendidikan kewarganegaraan sebagai citizenship education. Nah, itu yang akan saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Nah, di dalam rangka mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan ini, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki 3 visi utama. Berdasarkan kajian dari Profesor Dr. Udin Sarifudin Winata Putra, dan kemudian juga ada dalam kajian dari Profesor Dr. Sukadi, bahwa pendidikan kewarganegaraan itu memiliki tiga visi. Baik para civikus, visi pendidikan kewarganegaraan yang pertama yaitu
civic education is education about through and for citizenship. Artinya pendidikan kewarganegaraan itu tentang kewarganegaraan, melalui kewarganegaraan, dan untuk kewarganegaraan. Nah, apa maksudnya civic education is education about through and for citizenship? Di sini adalah titik beratnya itu adalah dalam konsep citizenship atau kewarganegaraan. Nah, apa itu kewarganegaraan? Jadi itu yang menjadi titik berat dari about citizenship. Kira-kira apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan itu adalah hubungan ikhwal antara negara dengan warga negaranya. Apa saja hubungannya? Dalam berbagai bidang ideologi, politik, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya. Jadi itu hubungannya. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu mempelajari tentang kewarganegaraan, mempelajari tentang bagaimana hubungan antara negara dengan warga negara. Jadi itu yang disebut dengan tentang kewarganegaraannya. Konten-kontennya adalah tentang apa itu warga negara dan apa itu negara. Nah, kemudian through citizenship artinya melalui kewarganegaraan. Melalui kewarganegaraan artinya dalam visi pendidikan kewarganegaraan ini, dalam pembelajaran kewarganegaraan ini, yaitu harus melewati proses pembelajaran berorientasi pada proses-proses menjadi warga negara. Jadi di dalam kelas itu adalah memposisikan guru dan siswa itu adalah sebagai warga negara, yaitu di dalam kelas itu prakteknya adalah praktek kewarganegaraan, bagaimana menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Itu menjadi kelas kewarganegaraan, kelas menjadi warga negara. Biasanya di dalam education about citizenship itu tentang hubungan tentang warga negara dan hubungan antara negara dengan warga negara, biasanya dibelajarkan materi-materi, konten-konten yang bertemakan identitas nasional, bangsa dan negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, konsep demokrasi, masyarakat berani, rule of law, kemudian ada hak asasi manusia, kemudian ada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Nah, kemudian melalui kewarganegaraan itu artinya setelah belajar konten-konten materi-materi hubungan antara negara dan warga negara, peserta didik diajak melakukan proses-proses di kelas itu menjadi kelas warga negara, kelas belajar menjadi warga negara, atau laboratoriumnya menjadi warga negara. Kemudian for citizenship itu hasil dari belajar tentang kewarganegaraan melalui proses-proses menjadi warga negara, dan hasilnya peserta didik itu adalah real menjadi warga negara. Artinya hasilnya adalah menjadi warga negara. Nah, dalam artian saya sering mengibaratkan kalau kita mau menjadi seorang manusia, kita tidak bisa melewati proses-proses selain proses manusia, proses-proses manusiawi, gitu kan. Jadi kita tidak bisa melewati proses-proses hewan untuk menjadi seorang manusia.
Ya, sama dengan konsep menjadi warga negara yang baik dan cerdas di Indonesia. Kalau manusia Indonesia ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, kita harus belajar tentang konten-konten hubungan antara negara dengan warga negara yang saya sudah jelaskan tadi kontennya, kemudian lewati prosesnya menjadi warga negara Indonesia, baru hasilnya menjadi warga negara Indonesia. Jadi ketiga hal itu harus dilakukan kalau guru-guru, dosen-dosen menginginkan peserta didiknya menjadi warga negara yang baik dan cerdas, seperti itu. Kemudian di dalam mewujudkan civic education is education about true and poor citizenship. Di sini pendidikan kewarganegaraan yang sifatnya multidisiplin, statusnya sebagai bidang kajian ilmiah. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan mengintegrasikan pendidikan politik. Civic education is a political education. Dan kemudian pendidikan kewarganegaraan ini juga mengintegrasikan tentang pendidikan nilai, value education. Kemudian pendidikan kewarganegaraan ini juga mengintegrasikan pendidikan tentang kesadaran hukum, pendidikan ideologi, dan pendidikan sosial kemasyarakatan lainnya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan integratif atau multidisiplin di dalam mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraannya. Nah, di samping visi yang pertama tadi, civic education is education about true and for citizenship. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga diberi mandat memiliki visi sebagai pendidikan karakter bangsa, education for nation and character building. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu juga diberikan mandat untuk mengembangkan peserta didiknya untuk memiliki karakter keindonesiaan. Sering saya katakan bahwa warga negara kita wujudnya Indonesia, tapi menakutkan jika perilakunya tidak Indonesia. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini memberikan ruang warga negara untuk berperilaku, bersikap, berpengetahuan, berkomitmen, berpartisipasi selayaknya menjadi warga negara Indonesia yang berkepribadian Indonesia. Kemudian selain pendidikan kewarganegaraan diberikan mandat sebagai pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan itu sesungguhnya juga adalah pendidikan tentang demokrasi, pendidikan demokrasi. Jadi di dalam hal ini civic education is a learning democracy in democracy and for demokrasi. Jadi pendidikan kewarganegaraan juga belajar tentang apa itu demokrasi, kemudian belajar di dalam kerangka atau suasana demokrasi. Jadi kelasnya itu kelas demokrasi, guru, dosen, peserta didik punya hak yang sama selayaknya di dalam negara demokrasi. Jadi gitu kan. Kemudian hasilnya for demokrasi, menjadi warga negara yang demokratis. Itu yang dimaksud dengan visi pendidikan kewarganegaraan, itu learning demokrasi in demokrasi and for demokrasi. Belajar tentang apa itu demokrasi, suasananya demokratis, hasilnya menjadi warga negara yang demokratis. Nah, di dalam mewujudkan visi
atau ketiga visi pendidikan kewarganegaraan tadi, pendidikan kewarganegaraan memiliki misi. Ya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki 3 misi sesuai dengan hakikat dasar pendidikan kewarganegaraan yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Misinya yang pertama, pendidikan kewarganegaraan itu memiliki misi sosio-pedagogis, yaitu misi pendidikan. Yang kedua, yaitu memiliki misi sosio-akademis, pengkajian. Kemudian yang ketiga, memiliki misi sosiokultur atau misi pengabdian. Apa itu? Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, dengan misi sosiopedagogis, pendidikan kewarganegaraan diwajibkan memberdayakan peserta didik melalui proses-proses pendidikan, pengajaran, dan pelatihan untuk memiliki 7 kecakapan kewarganegaraan yang di sini meliputi civic knowledge, civic disposition, civic skill, civic confidence, civic commitment, civic competence, dan civic culture yang terintegrasi dalam kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis. Kemudian dengan misi sosioakademis, pendidikan kewarganegaraan haruslah dapat berfungsi bagi peserta didik untuk bersama-sama secara akademis dalam kegiatan-kegiatan akademis mengembangkan kehidupan kewarganegaraan dan berdemokrasi yang lebih baik melalui berbagai kegiatan-kegiatan berpikir, inquiry, reflektif, memecahkan masalah-masalah kewarganegaraan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, PKN dalam hal ini hendaknya dapat menjadi sarana rekonstruksi sosial atau melakukan rekayasa sosial bagi pendidik dan peserta didik dalam menerapkan prinsip-prinsip berpikir dan penelitian ilmiah, terutama di dalam menciptakan dan mengembangkan kehidupan kewarganegaraan yang demokratis dan berkarakter yang lebih baik sesuai tahap-tahap perkembangan berpikir sosial, emosional, moral peserta didik. Berikutnya, dalam misi sosiokultural, pendidikan kewarganegaraan haruslah dapat berfungsi bagi pendidik dan peserta didik untuk secara bersama-sama mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan harus dapat menjadi wahana partisipasi sosial politik kewarganegaraan bagi pendidik dan peserta didik dalam kepentingan bersama sebagai warga negara dalam kehidupan demokratis menuju tujuan nasional negara Indonesia yang selalu mengarah kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Itu pasti sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, catatannya, jika pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan visi dan misi pendidikan kewarganegaraan ini, tidak begitu mustahil untuk dapat terwujudnya tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu untuk menciptakan warga negara Indonesia yang baik dan cerdas,
smart and good citizenship tadi. Dalam hal ini, tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membangun dan memberdayakan warga negara yang baik dan cerdas, good and smart citizenship dalam artian cerdas, beriman, dan bertakwa, bermoral, berbudi pekerti luhur, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen yang kuat serta partisipatif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, berikutnya kita akan jelaskan tentang karakteristik warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizenship. Nah, di dalam kajian-kajian yang disampaikan oleh Profesor Udin Winata Putra dan Profesor Dr. Sukadi, bahwa warga negara yang baik dan cerdas minimal memiliki 3 komponen utama yang beliau sebut dengan konsep yang disebut dengan konsep civic knowledge, pengetahuan kewarganegaraan, kemudian civic disposition, watak kewarganegaraan yang di dalamnya memuat tentang value and attitude, nilai-nilai dan sikap kewarganegaraan, dan yang ketiga itu memiliki keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Nah, dari ketiga komponen utama ini sebetulnya terintegrasi beberapa konsep yang menjadi karakteristik warga negara yang baik dan cerdas di Indonesia. Ya, yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu civic knowledge. Civic knowledge itu adalah pengetahuan kewarganegaraan. Di sini merupakan bersifat konsep-konsep yang erat kaitannya dengan fungsi kognitif, gitu kan. Kemudian yang kedua, civic disposition itu memiliki konsep nilai dan sikap. Nilai-nilai dan sikap apa yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang dimiliki oleh warga negara. Ini juga disebut dengan konsep civic virtue. Kemudian yang ketiga ada civic skill, keterampilan atau citizenship skill. Itu keterampilan yang dimiliki oleh warga negara. Keterampilan kewarganegaraan. Itu keterampilan yang ada hubungannya antara yang bersangkutan sebagai warga negara dengan negaranya. Kemudian yang keempat, warga negara yang baik dan cerdas yaitu memiliki civic confidence, kepercayaan diri sebagai warga negara. Contohnya, jadi warga negara Indonesia harus percaya diri, harus mengakui dirinya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, memiliki komitmen kewarganegaraan, civic commitment. Jadi yang dimaksud dengan komitmen itu adalah keteguhan hati, atau saya sering memberikan konsep keteguhan hati atau komitmen ini adalah satu kata, hati, pemikiran dan perbuatan. Jadi antara apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang menjadi sikapnya, itu yang menjadi
perilakunya, satu kata, hati, pemikiran, dan perbuatan. Itulah warga negara yang memiliki komitmen. Kemudian yang keenam, memiliki kompetensi. Jadi kompetensi itu adalah integrasi dari tiga hal yang tadi saya sebutkan. Nah, jika warga negara Indonesia memiliki keenam karakteristik ini, inilah yang disebut dengan warga negara Indonesia yang memiliki itu disebut dengan konsep warga negara yang beradab atau civic culture, warga negara yang berbudaya, warga negara yang beradab, gitu kan. Ini disebut dengan civic culture. Nah, disinilah yang menjadi muara dari karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Nah, betulnya yang dimaksud dengan warga negara yang beradab, berbudaya, warga negara yang sesungguhnya, atau warga negara yang baik, yang cerdas, smart and good citizenship, sesuai dengan apa yang menjadi kajian pendidikan kewarganegaraan, yaitu warga negara yang beriman, bertakwa, berkepribadian mandiri, cerdas, rasional, kooperatif, bertanggung jawab, dan partisipatif. Nah, kemudian ditambah dengan konsep things globally, acts locally, and respect to the nationalism. Jadi memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Baik, para civikus, warga negara yang baik dan cerdas, itulah pemaparan singkat saya tentang pendidikan kewarganegaraan yang diejawantahkan, yang diuraikan lewat visi, misi, dan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Sekian, terima kasih.